atau mungkin campuran gitu. Kita nggak tahu. Nah, untuk bisa tahu di seismik dulu. Kalau kira-kira gambarnya remeng-remeng kelihatan, oh ada migasnya, dibor. Tapi kan kita semua bukan Tuhan. Jadi oh di sana ada migasnya, giliran dibor ternyata kosong gitu kan. Nah karena bukan Tuhan, ini harus dipenjara gitu. Biar dia jawab ya, harus bertanggung jawab juga Pak Amin. Bener ya, ini akan menimbulkan ketakutan dan ketidakberanian sehingga mimpi kita untuk swasembada energi lah, ketahanan energi lah akan makin jauh panggang dari api. Karena inovasi ternyata dihukum oleh ketakutan. Monggo Pak Amin. Nanti kita selesai Pak Amin bicara, kita aminkan semuanya. Baik, terima kasih Budi. Ibu-ibu dan bapak sekalian, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjawab pertanyaan tadi penuh ketakutan, itu betul. Jadi saya 4 tahun jadi kepala SKK Migas, lifting migas turun terus saya pelajari. Kalau minyak dan gas itu kan harus eksplorasi dulu supaya bisa menemukan cadangan. Setelah cadangan ketemu baru bisa diproduksikan. Setelah jadi produk bisa di lifting jadi duit. Kalau sudah jadi duit masuk APBN untuk kesejahteraan bangsa Indonesia gitu kan. Jadi karena masuk SKK Migas saya baca Undang-Undang Dasar. Jadi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata dipergunakan itu menurut saya artinya begini. Untuk dipergunakan harus jadi duit dulu di APBN. Supaya jadi duit harus bisa di lifting. Supaya bisa di lifting harus diproduksikan. Supaya bisa diproduksikan cadangannya harus ketemu dulu. Supaya bisa ketemu harus dicari, dieksplorasi. Kan begitu kan? Nah terus saya lihat ini Tuhan baik kepada kita apa enggak sih? Ternyata baik sekali. Kata teman-teman geologi, saya akuntan kan nggak tahu nih. Teman-teman geologi mengatakan gini, Pak Amin, Indonesia ini memiliki 128 cekungan migas. Cekungan itu seperti mangkok terbalik, keras, di dalamnya mungkin isi minyak, mungkin gas, mungkin air, mungkin cuman batu dan pasir, atau mungkin campuran gitu. Kita nggak tahu. Nah untuk bisa tahu di seismik dulu. Kalau kira-kira gambarnya remeng-remeng kelihatan, oh ada migasnya, dibor. Tapi kan kita semua bukan Tuhan. Jadi oh di sana ada migasnya, giliran dibor ternyata kosong gitu kan. Nah karena bukan Tuhan, ini harus dipenjara gitu. Nah karena itu akibatnya apa? Data menunjukkan sampai hari ini 53% cekungan belum pernah disentuh. Artinya bangsa Indonesia kalau menjawab pertanyaan tadi ya, bangsa Indonesia adalah bangsa tolol. Dikasih 128 cekungan sampai hari ini 53% belum disentuh. Habis itu kita ribut miso-miso impor minyak banyak gitu kan. Terus yang impor, wah ini kurang ajar, dipenjarakan gitu kan. Nah, terus saya coba ngobrol sama teman-teman migas ini. Ternyata ada temuan juga gede-gede. Yang menumpahkan siapa? BP, Exxon, Chevron nemunya sudah lama. Terus Eni, semua asing. Saya tanya Pertamina, temuan kamu gimana? Ada Pak, ini banyak, kecil-kecil tapi banyak. Ya hasilnya kecil juga gitu. Terus saya tanya, kenapa? Takut. Karena kalau ngebor, menurut pandangan praktek internasional ya, kalau ngebor 10 titik itu yang dapat 3. Kalau ini ngebor 10 titik dapatnya 4.
walaupun dari yang didapat ini hasilnya gede sekali, bisa untuk menutup segala macam gitu. Makanya perusahaan migas dunia itu gede-gede, itu ya dapatnya dari yang 3 atau 4 tadi. Nah tapi BPK kalau datang ngomong lah yang 7 kan nggak dapat, berarti rugi, berarti kamu harus dipenjara gitu. Apakah ngebor ini niatnya jahat? Nggak peduli, di undang-undang nggak ada tulisannya kok harus ada mens rea gitu. Saya pernah nanya ke profesor juga dari universitas, ini pasal 2 pasal 3 ini, maaf saya nanya, saya bukan akuntan, ini keharusan mens rea-nya gimana? Oh nggak ada keharusan, pokoknya kalau unsur tertulisnya artinya statutory element of crime terpenuhi, ya itu sudah pidana gitu. Terus saya pikir, wah kok beda ya akuntan sama sarjana sama profesor hukum ya. Jadi profesor hukum yang saya tanya itu rupanya tidak mengharuskan adanya general elements of crime. Jadi tidak mengharuskan adanya mens rea. Kalau saya, karena diomong-ngomongin teman-teman kolega satu kantor yang dari negara lain, selalu ngomong crime itu harus ada mens rea-nya. Makanya saya ragu-ragu, jangan-jangan saya salah nangkep dari pelajaran kolega sekantor ini. Saya karena nggak kuliah di Fakultas Hukum, jadi saya nggak tahu di Fakultas Hukum di Indonesia diajarin nggak mens rea itu. Karena kalau saya ngobrol sama teman-teman jaksa, selalu jawabnya begini, Pak Amin, niat jahat itu kan di dalam hati, nggak kelihatan. Jadi kita nggak tahu. Jadi nanti biar ditetapkan oleh hakim saja gitu. Nah, makanya saya mikir, wah gede banget ini. Karena niat jahat itu memang nggak kelihatan, tapi kan evidence-nya bisa dicari. Nah, terus saya jelaskan evidence-nya biasanya di komunikasi. Makanya di KPK dulu kemampuan digital forensik dibangun, karena komunikasi di sini bisa dibuka, di email bisa dibuka. Terus komunikasi itu kadang-kadang ngomong langsung. Karena itu di KPK dibangun tim surveillance yang bisa nguntit orang. Jadi lagi omong-omong di warung ya, kita punya rekamannya gitu kan. Terus kadang-kadang komunikasi itu pakai kertas. Udah sama-sama paham, diwel-wel dibuang. Makanya di KPK diajarin geledah, bongkar sampah gitu. Nah, terus kadang-kadang lewat orang. Makanya kadang-kadang ada orang yang bukan targetnya ini dikuntit terus. Karena dia yang pegang kunci. Nah, terus intinya gini, Indonesia ekonomi tidak akan bisa tumbuh bagus. Kenapa? Karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan, berhenti. Artinya aparat Indonesia tidak akan mau melakukan sesuatu untuk menjalankan perintah dipergunakan. Lebih baik duduk-duduk nunggu jabatannya diganti, pejabat berikutnya yang mengerjakan. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya ketakutan, betul, di hulu migas saya ngadepin sendiri ketakutan itu muncul. Karena itu penemuan migas di Indonesia ini yang ukuran besar ini selalu oleh perusahaan asing. Pertamina nggak pernah, pernah ding satu kali Jatibarang tahun 1967 ya. Setelah itu kalau ada orang Pertamina ngomong kami orang hulu, omong kosong, nggak pernah nemu. Kenapa? Karena ketakutan. Yang bikin takut siapa? Nomor 1 BPK, kalau dulu BPKB. Nomor 2 kejaksaan. Nah, baru nomor 3 kepolisian. KPK nggak Pak? Kenapa? KPK ikut-ikutan belakangan aja. Enggak, karena KPK itu begini, di awal-awal itu KPK itu terkenalnya kan karena bongkar suap, karena tertangkap tangan, OTT, gitu kan? Itu memang gini, dulu saya pengen KPK arahnya ke sana, karena kejahatan utama yang ada di Indonesia terkait korupsi adalah suap, pemerasan. Suap sama pemerasan paling banyak terjadi di institusi mana? Ada yang tahu? Suap
atau pemerasan penegak hukum kan. Lah kalau Anda berharap penegak hukum kita lari dari pasal 2 pasal 3, Anda yang gila. Benar kan? Jadi kalau mereka berantas suap artinya berantas diri sendiri. Jadi itu nggak mungkin. Karena itu begini, kalau menurut saya begini, ya sudah, Pak Utasi berusaha supaya pasal merugikan keuangan negara itu dicabut ke MK, gagal. Saya sudah coba bantuin juga, tapi gagal juga. Kalau lewat MK gagal, lewat DPR kan. Tadi kata Pak Utasi, oh, lewat DPR sudah diubah pasalnya. Tadinya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 sekarang menjadi pasal 603 dan pasal 604. Nah, nomor sama undang-undangnya berubah, isinya sama. Nah, karena itu menurut saya begini, karena kita gagal merubah pasalnya, gagal mencabut pasalnya, lebih baik begini. Kata buku tadi ya, kalau bahasa gampangnya kan gini, penggunaan pasal merugikan keuangan negara itu ternyata tidak bisa membedakan mana penjahat dan mana bukan penjahat. Nah, karena itu ada alpha error dan beta error. Artinya gini, ada bukan penjahat, oh dengan pasal itu dimasukkan ke dalam penjara. Ada penjahat, dengan berpegang pasal itu dibiarkan di luar. Nah, ini kan nggak baik. Nah, supaya pasal itu bisa membedakan penjahat dan yang bukan penjahat, maka menurut saya kita perlu menggunakan mens rea. Artinya pasal merugikan keuangan negara itu bisa dipakai memidanakan kalau diketemukan mens rea, niat jahat. Kalau tidak ada mens rea, ya bukan. Nah, mens rea itu biasanya bisa dimanifestasikan dengan adanya suap, kickback, pemerasan, mungkin ada gift atau gratifikasi, mungkin ada jamuan yang luxurious, mungkin ada kesepakatan atau kong kali kong yang bersifat jahat, konspirasi. Ini manifestasinya itu. Tapi untuk bisa mendapatkan hal-hal itu, untuk menjadi alat bukti, ini memang perlu teknologi, perlu skill yang tidak semua penyidik punya skill itu. Tapi paling tidak kalau kita bisa membantu mensosialisasikan, menggulirkan bahwa kejahatan itu harus ada mens rea-nya. Nah, mungkin nanti pelan-pelan teman-teman dari Fakultas Hukum akan menggulirkan ke seluruh Fakultas Hukum bahwa kejahatan itu harus ada mens rea-nya. Nanti lulusan dari Fakultas Hukum itu kan pelan-pelan akan yang menggantikan seluruh jaksa. Barangkali 25 tahun lagi keadaan akan membaik. Terima kasih. Oke.